Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Izinkan Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Ali Mahpus Nasution SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, yakni tugas 1.1.A.8 yang merupakan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD. Izin Bapak Fasilitator yang terhormat Bapak Parningotan Siagian, begitu juga izin buat Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Purba Rambe. Menurut hemat saya, bahwa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak ini yaitu 1. Pada umumnya semua murid menuruti semua aturan yang dibuat guru. Yang kedua, menjelaskan pembelajaran keseluruhan murid tanpa melihat kodrat si murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, di sini guru selalu menjadi pusat pembelajaran. Dan yang terakhir, saya selalu ingin pencapaian materi dan KKM. Artinya, saya selalu merasa dan beban hati. Artinya, merasa terbebani apabila tidak tuntas dalam belajar si anak. Dan akhirnya saya dapat merasakan Bapak Ibu bahwa setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dalam membuat aturan di kelas, saya melibatkan murid-murid saya bersama-sama membuat kesepakatan yang baik di kelas. Dan yang kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, bahwasanya di dalam menyampaikan materi dengan memperhatikan perbedaan karakter yang ada pada murid saya. Dan yang ketiga, bahwasanya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, bahwa saya menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Pada modul ini, saya semakin paham tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana pusat pembelajarannya pada murid. Jadi, Bapak Ibu, itulah relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan yang berhamba pada anak. Untuk itu, saya sebagai pendidik akan lebih sabar dan bahkan lebih sabar lagi dalam menuntun. Ingat ya Bapak Ibu, dalam menuntun murid-murid saya untuk mencapai perubahan yang lebih baik sehingga nantinya menjadi anak yang berbudi pekerti. Dan yang keempat, saya usahakan terus lebih mengutamakan pada proses daripada target pencapaian yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain, yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama siswa agar mereka berlangsung dan bertanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan tata tertib kelas yang telah mereka tentukan. Yang kedua, mengusahakan pembelajaran berpusat pada siswa dan saya sebagai guru tidak banyak menuntut. Bahkan sebaliknya saya akan menuntun. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan mempertimbangkan karakter siswa. 4.
menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal supaya murid-murid dapat menumbuhkan budi pekerti pada murid. Dan yang kelima, saya akan mencoba nantinya menerapkan pembelajaran abad 21 di mana berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, sehingga nanti mengikuti yang namanya kodrat zaman, yaitu kodrat zaman. Dan Bapak Ibu, sebagai kesimpulannya adalah setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya akan terus berusaha untuk melakukan perubahan dalam hal mendidik anak untuk merdeka, menuntunnya dengan sabar, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan zaman, menjunjung nilai-nilai budaya dan membiasakan berbudi pekerti luhur, sehingga anak akan mencapai yang namanya kebahagiaan sebagai manusia. Terima kasih Bapak Ibu. Bergerak, tergerak, menggerakkan, dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.